Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Kurniawan. Di sini saya dari Pendidikan Bahasa Arab semester 6 semester 6 C. Pada mata kuliah kali ini ialah micro teaching, yang mana di sini saya akan membahas peran guru, yang mana guru itu pada dasarnya merupakan salah satu komponen dalam proses pembelajaran, ikut berperan dalam pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Yang mana bidang pembangunan di sini ialah pembangunan bidang membangun kependidikan. Seorang guru juga harus serta aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga yang profesional dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang, sehingga ia dituntut memiliki integritas, loyalitas, dan dedikasi. Bangsa dan masyarakat kita sangat membutuhkan sesosok seorang guru yang mampu mengangkat citra dan marwah pendidikan yang terkesan sudah kacau balau, serta dari mana harus dimulainya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya mengangkat makalah judul tentang tugas-tugas perangkat-perangkat guru dalam pembelajaran. Langsung saja, yang mana tugas guru ini dalam pembelajaran merupakan suatu motor atau penggerak dalam pembelajaran. Menggerakkan suatu proses pembelajaran, guru harus dapat menguasai 3 tahap, yang mana yang pertama pra pembelajaran, yang kedua pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga pasca pembelajaran. Langsung saja, yang pertama ialah pra pembelajaran. Pra pembelajaran di sini proses pembelajaran akan berhasil apabila dengan baik guru dapat mengkondisikan kegiatan belajar secara efektif, yang mana harus dimulai dari tahap pra pembelajaran. Kegiatan pra pembelajaran di sini disebut juga kegiatan instruksional adalah kegiatan pendahuluan pembelajaran yang diarahkan untuk menyiapkan siswa mengikuti pelajaran. Kegiatan ini bertujuan untuk termasuk pembelajaran umum juga ya, bersifat umum, yang mana berkaitan langsung dengan kompetensi atau materi yang akan dibahas dalam kegiatan inti pembelajaran. Tentunya pada tahapan ini guru harus bisa menciptakan sikap dan suasana kelas yang menarik, dan kondisi belajar dapat dipengaruhi oleh sikap guru di depan kelas, yang mana seorang guru itu harus memperlihatkan sikap yang menyenangkan supaya siswa tidak merasa tegang, kaku, bahkan takut mengikuti pembelajaran. Dan juga kondisi yang menyenangkan harus diciptakan melalui dari awal pembelajaran, sehingga siswa akan mampu melakukan aktivitas belajar dengan penuh percaya diri. Guru juga perlu mempersiapkan dan menata alat fasilitas kelas, misalkan buku tulis, buku, dan juga kerapihan kelas juga harus dicek terlebih dahulu. Dan juga selanjutnya ialah memeriksa kehadiran siswa. Tentunya seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran atau masuk ke dalam tema pembelajaran harus memeriksa kehadiran siswanya pada jam pertama pembelajaran. Untuk menghemat waktu dalam pengecekan di sini,
guru dapat mengajukan pertanyaan kepada siswa. Misalkan pada pagi hari ini siapa saja yang tidak hadir, lalu kenapa, dan berikan alasannya kepada seorang pelajarnya. Selanjutnya, menciptakan kesiapan belajar siswa, yang mana kegiatan ini perlu disadari oleh kesiapan dan semangat siswa. Kesiapan belajar siswa ini merupakan salah satu prinsip belajar yang sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu perlu mengembangkan kesiapan belajar dan menumbuhkan semangat siswa dalam belajar. Caranya itu dengan membantu, yang pertama, dengan membantu dan membimbing siswa dalam mempersiapkan fasilitasnya terlebih dahulu kita persiapkan. Dan kedua, menciptakan kondisi belajar untuk mengikatkan perhatian siswa dalam belajar. Selanjutnya, menunjukkan minat yang penuh semangat yang tinggi dalam mengajar. Selanjutnya juga jangan lupa untuk mengontrol dan mengolah seluruh aktivitas siswa mulai dari awal sampai akhir pembelajaran. Selanjutnya juga menggunakan berbagai media pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran minat siswa. Dan tak lupa mengembangkan kegiatan belajar yang mungkin siswa dapat melakukannya. Ketika sudah memberikan materi, kita berikan ruang lingkup untuk seorang siswa mengembangkan materi yang telah kita berikan. Kemudian menciptakan suasana belajar yang demokratis. Pada dasarnya demokratis di sini dapat dikondisikan melalui pendekatan belajar atau CBSA, yang artinya cara belajar siswa aktif. Untuk menciptakan belajar yang demokratis, guru harus membimbing siswa agar berani menjawab, bertanya, dan mengacungkan tangan untuk bertanya. Dan kegiatan pembelajaran pun bisa berperan aktif gitu. Bisa berperan aktif atau demokratis. Selanjutnya ialah menyampaikan tujuan pembelajaran, yang mana tujuan pembelajaran ini harus disampaikan. Guru sebelum melakukan kegiatan atau KBM hendaknya menyampaikan apa yang menjadi tujuan atau capaian yang akan dicapai dalam pembelajaran ini. Oleh karena itu, guru harus membuat indikator-indikator dalam pencapaian suatu pembelajaran, yang mana ada indikator kegiatan pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan awal pembelajaran ini dilaksanakan untuk menyiapkan mental siswa dalam memasuki kegiatan inti pembelajaran. Selain itu, kegiatan awal mengikuti pembelajaran memberikan gambaran bahwasanya yang jelas tentang batas-batas tugas atau kegiatan yang akan dilaksanakan dalam menunjukkan hubungan antar pembelajaran. Selanjutnya menimbulkan motivasi dan perhatian kepada seorang siswa, yang mana seorang guru itu harus bisa memotivasi seorang siswanya. Ketika ada seorang siswa yang kurang mahir dalam membaca, tentunya kita harus membimbingnya dan memberikan asupan-asupan motivasi bahwasanya kita itu bisa, dan menanamkan rasa bisa dalam dirinya itu supaya agar tidak ketinggalan oleh teman sebayanya atau teman sekelasnya. Dan di sini juga seorang guru harus bisa memberikan acuan dalam kaitan kegiatan awal pembelajaran, diartikan sebagai upaya guru dalam
menyampaikan secara spesifik, singkat dan jelas. Harus memberikan penyampaian yang tidak berlarut-larut dan harus jelas. Memberikan tujuan atau kemampuan yang diharapkan atau garis besar. Kegiatan paling awal yang perlu dilakukan guru sebelum membahas pembelajaran ialah memperhatikan tujuan atau kemampuan yang diharapkan dikuasai siswa setelah pembelajaran. Yang mana dengan informasi tersebut siswa akan memperoleh gambaran yang jelas tentang kemampuan yang dikuasai dan ruang lingkup materi yang akan dipelajari. Di sini juga seorang siswa harus bisa menyampaikan alternatif kegiatan belajar yang akan ditempuh siswa. Di samping penyampaian kemampuan yang diharapkan gambaran materi yang akan dipelajari, guru juga perlu menyampaikan pada siswa tentang kegiatan belajar yang bagaimana yang harus ditempuh siswa untuk menguasai kemampuan tersebut dalam mempelajari topik-topik yang akan dibahas. Dengan menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran berlangsung, siswa akan terarah usahanya untuk mencapai kemampuan atau menguasai topik-topik yang sudah disampaikan. Kemudian membuat kaitan atau siswa akan tertarik terhadap pelajaran yang diberikan apabila mereka melihat kaitan atau hubungan apa yang telah dikenal atau sesuai dengan pengalaman mereka terdahulu atau menguasai dengan minat dan kebutuhan mereka. Dan juga kegiatan inti pembelajaran. Kegiatan inti pembelajaran di sini, pembelajaran merupakan kegiatan yang utama dalam proses pembelajaran atau dalam proses penguasaan pengalaman pembelajaran siswa. Pada prinsipnya, kegiatan inti dalam pembelajaran adalah suatu proses pembentukan pengalaman dan juga kemampuan siswa secara terprogram yang dilakukan dalam durasi waktu tentunya. Guru perlu mengupayakan bagaimana cara supaya siswa dapat mengoptimalkan kegiatan dalam belajar. Yang mana kegiatan inti ini dalam pembelajaran klasikal, tahapan yang perlu ditempuh dalam pembelajaran klasikal adalah sebagai menyajikan potensi. Kita harus bisa tahu potensi siswa itu bagaimana dan sampai mana. Dan juga kegiatan inti dalam pembelajaran berkelompok, yang mana pembelajaran berkelompok ini sering digunakan dalam pembelajaran, diantaranya metode diskusi. Metode ini membina siswa untuk belajar secara sistematis berdasarkan pada prosedur yang harus ditempuh. Dalam pelaksanaan metode ini ditunjukkan oleh metode lain seperti metode ceramah dan tanya jawab. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.